Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Fana Fans. Kali ini saya akan berbagi tentang panen parsial udang faname. Inti dari materi kali ini adalah pembahasan tentang panen parsial. Tujuan panen parsial itu untuk meningkatkan produktivitas budidaya udang faname dengan sistem panen parsial. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu panen parsial? Apa sih parsial itu? Dan di sini dijelaskan panen parsial adalah pengambilan udang sebagian dari jumlah populasi yang ada ditambah dengan tujuan mengurangi jumlah kepadatan udang per satuan luas. Jadi tujuannya itu panen sebagian populasi dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kepadatan udang. Oke, next. Ini tujuannya panen parsial. Yang pertama, menjaga kualitas air agar tetap stabil dan mendukung budidaya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu per poin ya. Yang pertama, menjaga kualitas air agar tetap stabil. Apa korelasi atau hubungannya tujuan panen parsial dengan menjaga kualitas air? Nah, setelah kita melakukan panen parsial, otomatis populasi kita akan berkurang. Dan otomatis juga beban kolam juga akan berkurang karena pakan yang kita berikan akan juga ikut berkurang. Jadi itu yang pertama, menjaga kualitas air agar tetap stabil dan mendukung budidaya. Poin yang berikutnya adalah koreksi kepadatan tebar. Jadi kita namanya mengurangi, jadi kita mengoreksi kepadatan tebar. Misal contohnya di awal kita tebar 100 ekor per meter ya, per meter persegi. Dan kita parsial 15-20% atau 20% kita ambil contoh. Berarti populasi kita pada tebar kita tinggal sisa 80 ekor per meter persegi. Itu namanya mengoreksi kepadatan tebar atau mengurangi. Yang kedua, mengurangi resiko kegagalan akibat kematian udang. Jadi apabila kita tebar di awal 100 ekor dengan MBW yang semakin tinggi, pakan yang semakin naik, limbah juga akan semakin banyak. Jadi kita harus melakukan panen parsial dan mengurangi risiko kegagalan akibat kematian udang. Jadi apabila kita kolam itu sudah mencapai carrying capacity-nya atau tingkat kemampuan kolam untuk menampung semua populasi yang ada di dalamnya ya, dari planktonnya, udangnya segala macam. Kalau dia over atau berlebih dari kapasitas kolamnya, kemampuan kolamnya, maka udang itu akan mati. Yang berikutnya adalah meningkatkan pertumbuhan udang. Ya, otomatis karena populasinya berkurang, pasti pertumbuhannya juga akan cepat. Yang selanjutnya, nah di sini adalah kapan kita melakukan parsial atau kapan sih kita waktu yang pas untuk parsial itu. Yang pertama, pertimbangan kita adalah DO di bawah 4 ppm dan itu terjadi selama 3 hari berturut-turut, maka ini udah tanda-tanda kita harus parsial. Yang berikutnya, yang kedua adalah bila estimasi biomas melebihi carrying capacity atau kapasitas kolam yang telah kita tentukan atau yang telah kita ketahui dari kolam kita. Yang ketiga, pada saat kondisi udang masih sehat. Nah, kebanyakan banyak orang yang berpikir bahwa parsial itu menyebabkan udang sakit atau udang mati itu ada setelah parsial. Sebenarnya bukan parsial yang menyebabkan udang itu mati atau sakit. Sebenarnya sebelum dilakukan parsial, udang itu udah sakit, udah bermasalah atau kurang sehat. Jadi ketika dilakukan parsial ada kematian. Ternyata apa? Sebenarnya sebelum parsial pun sudah ada kematian. Jadi dilakukan parsial ya tetap ada kematian. Maka yang paling baik dilakukan kondisi udang itu masih sehat, jangan menunggu udang itu sakit.
baru kita parsial, itu sudah telat. Poin yang berikutnya, parsial harus dilakukan sesuai dengan pertimbangan teknis. Nah, pertimbangan teknis ini mengesampingkan harga dan size. Maksudnya yang di sini adalah bila semua ini sudah sudah terjadi di bawah 4 ppm, carrying capacity sudah lebih, terus kondisi udang sudah mulai nggak sehat, kalau bisa dilakukan masih sehat ya. Jadi kita harus melakukan parsial. Jangan mentang-mentang wah size saya masih segini, harganya masih segini. Nah, ini yang menyebabkan kalau istilahnya para teknisi budidaya itu bilang jangan nunggu di parsial alam, jadi kita yang parsial. Nah, di sini akan dijelaskan cara panen parsial. Gimana sih caranya? Yang pertama itu ada metode dengan menggunakan jala seperti jala panen, jala untuk di laut gitu. Parsial dilakukan mulai pagi hari. Nah, sebaiknya parsial itu dilakukan pada pagi hari untuk mengurangi tingkat stres udang karena panas, kita menghindari udang itu kram dan sebagainya. Dilakukan di satu sisi kolam. Maksud dari dilakukan di satu sisi kolam itu seperti ini, saya gambarkan contohnya. Misal ini kolam kita ya persegi ya. Nah, kita melakukannya hanya dari satu sisi saja, jangan di semua sisi ini ya. Jadi di satu sisi saja. Mungkin di sini bisa, di sisi sini bisa, di sini bisa, atau di sini. Tapi jangan ke 4 atau ke 2 sisi sini. Jadi satu sisi saja yang kita lakukan jala parsialnya. Kalau di sisi sini ya di sini aja. Jangan pindah-pindah ke sini, atau ke sisi sebelah sini. Ini mengurangi tingkat udang yang stres, terus mengurangi lagi pengadukan lumpur di bawah kolam. Jadi kita hanya di satu sisi saja. Oke, selanjutnya setiap pindah kolam dilakukan sterilisasi atau mencuci jala. Nah, jadi misal dari parsial kolam A ke kolam B, misal contoh seperti ini. Ini kolam A sudah selesai parsialnya, bikin sini ya. Terus mau pindah ke kolam B, kolam yang kedua. Maka dari sini setelah selesai dari kolam A, kita cuci jala. Kita sih merekomendasikan menggunakan PK ya. PK itu juga nggak mahal, murah, di apotek juga banyak. Kita bisa beli. Kita cuci, kita rendam dulu. Tidak usah terlalu lama, cukup dicelup, direndam, habis itu langsung diangkat. Lalu bisa pindah ke kolam berikutnya. Sama juga, kita harus di hanya satu sisi saja, tidak di semua sisi. Oke, lanjut. Nah, pakan pagi diberikan 50% dan 50% untuk memancing udang saat di jala. Di sini yang dimaksud adalah misal pakan kita hari itu, pagi itu jam 7 atau jam 8 itu 10 kilo, maka kita hanya memberikan 5 kilo saja. Ini bertujuan agar pada saat kita menjala, kita pancing dengan pakan, itu udang mau mendekat ke posisi atau di sisi yang tepat kita jala tersebut, di sisi kolam. Jadi ini akan mempercepat proses penjalaan karena udang akan datang di satu sisi yang kita beri pakan waktu saat parsial. Kalau kita mau parsialnya pas di pagi hari, sebenarnya tidak diberi pakan pun tidak apa-apa. Jadi nanti kita parsialnya lebih cepat. Dan di sini poin berikutnya adalah udang yang masuk jala usahakan tidak lepas dan masuk ke kolam lagi. Nah, di sini kadang-kadang banyak owner atau para pelaku budidaya itu menyalahkan metode panen parsial. Sebenarnya kadang-kadang ini yang terjadi. Jadi udang itu sudah terjala, dia kejepit, dia masuk ke sela-sela jala. Lalu kemudian
pas diangkat di dinding atau di kolamnya itu, di dinding kolam, dia lepas. Nah, ketika lepas di tanggul itu jatuh, usahakan harus cepat diambil, jadi tidak balik lagi ke kolam. Diusahakan semuanya, harus diusahakan semuanya harus yang sudah keangkat keluar dari air atau keluar dari kolam itu harus diambil, jangan sampai balik lagi ke kolam, karena dia nanti akan kram dan dia akan mati. Dan ini yang akan menyebabkan timbulnya kematian, penyakit di dalam kolam. Jadi harus diusahakan, harus sebisa mungkin jangan sampai ada yang masuk ke kolam lagi. Nah, di sini, di poin ini, untuk menjaga ini agar bisa jalan, itu biasanya yang kita lakukan adalah satu orang yang jalan itu ditemani dengan satu orang, mungkin anak kolamnya atau feedernya atau orang, agar ketika udang yang jatuh-jatuh ini dia siap untuk mengambil, karena kalau tukang jalannya dia nggak mungkin bisa langsung mengambil udang yang jatuh tersebut. Jadi harus ada pendamping dari si tukang jala tersebut. Dan berikutnya, setelah dilakukan jala selesai satu kolam, maka segera aplikasi mineral dan probiotik. Ini tujuannya mineral ini untuk mengurangi resiko udang-udang yang kram, yang terlepas dari jala. Yang kedua adalah probiotik. Probiotik ini bisa probiotik yang seperti kalau di CP Prima itu ada Super PS dan lain sebagainya. Ini tujuannya adalah untuk agar biasanya kolam itu kan ke jala dia teraduk. Jadi racun-racun atau kotoran-kotoran yang sudah teraduk itu tidak menimbulkan stres pada udang. Jadi kita berikan probiotik. Selanjutnya, metode yang selanjutnya itu panen parsial menggunakan jaring lipan. Mungkin bisa dicari jaring lipan itu di Google juga ada yang menyebutnya ini lipan itu lipat naga dan sebagainya. Dia jaringnya panjang, mungkin ada yang pernah menggunakan atau sering menggunakan. Nah, penggunaan jaring dilakukan untuk kolam yang kondisi udang tidak sehat. Nah, kenapa poin pertama ini digunakan jaring lipan ini untuk udang yang tidak sehat? Misalnya kita udah telat parsial dan udang kita udah nggak sehat, tapi kita mau parsial, kalau di jala itu akan semakin parah, menyebabkan udang itu malah menimbulkan kematian. Ya. Jadi di kondisi ini bisa menggunakan alternatif jaring lipan. Memang kalau menggunakan jaring lipan tidak secepat dengan menggunakan jala biasa. Nah, caranya adalah jaring diletakkan pada satu sisi kolam dan diberi jarak antar jaring sekitar 3-5 meter, sama ya. Jadi tidak di semua sisi kolam, hanya di satu sisi kolam saja untuk peletakannya. Nah, setiap akan pindah kolam, jaring dicuci untuk mencegah kontaminasi antar kolam. Sama seperti jala biasa, dia juga harus cuci karena ditakutkan membawa penyakit atau virus atau lain sebagainya dari kolam yang pertama menuju ke kolam kedua, jadi harus disterilkan juga. Poin berikutnya adalah jaring dipasang di pagi hari dan diberikan umpan pakan di atas jaring secara berkala 2-3 kali sebelum jaring itu diangkat. Jadi pemberian pakannya itu bertahap. Mungkin kalau kita mau mengangkatnya 1 jam itu kita bagi 3 per misalnya 20 menit kita kasih pakan, atau per 15 menit kita kasih pakan, 15 menit kemudian kita kasih pakan lagi. Tidak usah terlalu banyak, ini hanya untuk memancing agar udang masuk ke dalam jalannya, ke jaring lipannya. Yang berikutnya adalah jaring diangkat setelah 30-40 menit. Nah, ini tergantung kondisi juga ya. Kalau memang udang kita populasinya kurang padat, biasanya bisa sampai 1 jam atau 2 jam bahkan bisa. Dan ini aman. Kalau untuk dia parcel pertama 30-45 menit ini biasanya jaring sudah terisi dengan udang. Yang terakhir sama juga, kita harus aplikasi mineral dan probiotik. Ini sama tujuannya. Oke, sekarang kita masuk ke jumlah panen parcel. Jumlahnya berapa sih untuk kita melakukan parcel, itu berapa persentase yang harus kita ambil? Biasanya
kita melakukan parsial pertama itu di 15 sampai 20%. Di sini patokannya bisa populasi atau tonase sama saja, itu 15 sampai 20%. Kemudian parsial keduanya sama, kita mengambil 15 sampai 20% dari populasinya. Parsial ketiga itu lebih sedikit, 10 sampai 15%, karena populasi kita udah berkurang di sini, jadi di sini kita ambil sedikit. Tapi kan setelah diambil segini, anggaplah 30% ini 2 kali parsial, jadi sisa di kolam kita itu tinggal 70%. Jadi kita ambil 10 atau 15% pun dia sudah nggak padat lagi. Yang keempat, parsial 10 sampai 15% ini bisa 1, 2, 3, setelah itu panen bisa, atau keempat bisa, mungkin kelima juga bisa. Nah, catatannya, jumlah parsial disesuaikan dengan carrying capacity. Setelah saya sampaikan di poin sebelumnya, kita harus mempertimbangkan carrying capacity kolam dan rencana parsial berikutnya. Dari parsial 1 ke parsial 2 itu beberapa hari atau berapa minggu. Nanti kita baru bisa menentukan persentase untuk pengambilannya. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat panen parsial. Manfaatnya apa sih kalau kita melakukan panen parsial itu? Jadi yang pertama, manfaatnya untuk aspek teknis budidayanya, yaitu kondisi kualitas air lebih terjaga di poin pertama tadi. Karena jumlah input pakan, nah di sini saya tadi sudah jelaskan, input pakan berkurang karena dia sudah berkurang populasinya atau dikurangi populasinya. Jadi pakan kita akan berkurang, sehingga limbah sisa pakan dan feses berkurang. Jadi kotorannya dia otomatis juga berkurang karena kita memasukkan atau menginput pakan dengan jumlah yang sudah berkurang. Kalau sebelum parsial mungkin di 100 kilo per hari, setelah parsial kita bisa memberikan 80. Nah itu juga membantu carrying capacity kolam kita. Pertumbuhan udang lebih cepat. Nah di sini dijelaskan juga pertumbuhan udang lebih cepat. Karena apa? Karena telah terkoreksi pada tebarnya. Carrying capacity-nya bagus, kualitas airnya terjaga, jadi otomatis pertumbuhan udang lebih cepat dan karena ruang gerak lebih lebar. Nah, dan kesempatan makan makin banyak. Yang kedua, aspek ekonomi. Panen parsial membuat perputaran uang semakin cepat karena 2 bulan sudah ada udang yang terjual untuk pembelian pakan dan satu tam. Nah, di sini dari aspek ekonomi ini adalah perputaran uang semakin cepat. Kalau kita tidak menggunakan parsial, kita bisa di 3 bulan atau 4 bulan kita panen. Sedangkan kadang-kadang kita di sini kita udah di 2 bulan ini kita butuh untuk pakan berikutnya yang semakin tinggi, yang semakin banyak. Jadi kita manfaatnya kita udah punya penjualan dari parsial ini untuk membeli pakan dan obat-obatan. Jadi kita tetap jalan dengan mungkin modal yang mepet atau bisa dibilang kurang. Ketika kita parsial kita punya modal lagi untuk membeli pakan untuk sampai bulan berikutnya. Yang ketiga, aspek lingkungan. Kualitas air internal kolam lebih terjaga yang di awal dijelaskan, dan lingkungan perairan umum atau eksternal, di mungkin kita pembuangannya di kolam ipal kita, limbah kita, jadi dia nggak terlalu terbebani dengan pakan yang terlalu tinggi, itu kan menyebabkan racun dan lain sebagainya menumpuk. Jadi kalau kita pakannya itu sedikit atau sudah berkurang, tidak over, jadi kita juga bisa menjaga perairan umum, akan lebih ringan dalam menerima beban limbah budidaya gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan atau saya bagi pada kesempatan kali ini. Bagi yang suka ya monggo dipakai ilmunya, bagi yang mungkin kurang setuju mohon maaf, bukan untuk memaksa, ini hanya berbagi ilmu. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui video ini, mungkin kalau di Facebook bisa di komentar, YouTube juga bisa di komentar, silahkan monggo ditanyakan. Sampai nemu video ini di mana, silahkan bertanya di situ. Insya Allah
Jika berkenan nanti akan saya bantu untuk menjawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.